untuk waktu dan tempat ini. Oke. Ini mohon izin, Maulan, apakah dengar suara saya? Iya, dengar jelas. Oke, saya mulai sekarang ya untuk kegiatan Ya. jagongan pada malam. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widya Tieng, salam kebajikan, Rahayu, salam semua saudara. Salam semua saudara. Yang terhormat para bapak dan ibu yang sedang hadir dalam kegiatan acara ini, terutama para sesepuh Hindu yang sudah hadir seperti Pak Tantre, Pak Wayosorabe, terima kasih untuk waktunya niki sudah nggih. Mungkin dalam kegiatan hari ini pertama marilah kita aturkan puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul secara virtual dalam kegiatan yang begitu luar biasa, meskipun ini pertama kali saya baru ikut, tapi lihat di YouTube-nya ya, guys. Kalau perbedaan itu sangat luar biasa. Dalam kegiatan pada malam hari ini yaitu kegiatan Jagongan Indonesia Merayakan Perbedaan. Ini sudah berapa season? Mungkin saya sudah bersession-session dikit mungkin Mbak Ulan. Pada Eh, season ini, ya, sudah dua yes, ratus tiga puluhan seasonnya. waduh, sudah kalau dibukukan sudah berapa jilid. Iya. Pada malam hari ini mungkin apa itu dengan tema Trikaya Parisuda untuk persaudaraan jiwa dan semangat kebangsaan menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Pada kesempatan hari ini mungkin bagi kita sebagai umat Hindu ini sangat kesempatan yang luar biasa bagaimana mewujudkan Indonesia di dalam perbedaan itu sangatlah indah. Nah, di dalam tema hari ini kita akan membahas tentang Trikaya Parisuda, mungkin Bapak Ibu yang mungkin dari umat lain, mungkin dari agama lain, bahwa Trikaya Parisuda itu sebagai dasar kita bagi agama Hindu untuk beretika atau bertingkah laku yang kita mulai sejak dini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya seperti apa sih Trikaya Parisuda yang digunakan untuk menuju Indonesia yang emas tahun 2045 akan dijelaskan dengan narasumber kita yang masih muda, yang masih luar biasa semangatnya Niki, yaitu kepada Bapak Basudewa. Mohon izin Pak Basudewa Bakhtarja, SAG MHUM, apa sudah bisa mendengar Niki? Sampun Mas Eko, lanjut Mas. Oh, ada di mana Niki? Pak Basudewa posisi Kebetulan Niki? posisi saya Di sekarang Surabaya? di Lumajang nih Pak. Waduh, jauh sekali nih. Siap. Ada kegiatan di sana Niki? Iya, besok ada Pak Menteri Agama di Jember. Jadi hari ini sudah persiapan, mulai dari Lumajang. Waduh, terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya. Ini Ya, sangat luar biasa nih, penyemangat bagi agama Hindu kaum muda nih. Mohon izin, kalau saya biasanya panggil Mas nih karena, mungkin karena masih muda biar kelihatan agak enak ini. Mohon izin kepada narasumber kita Mas Basudewa untuk membacakan biodata, Nah, mungkin Bapak Ibu yang sebagian dari kalangan agama Hindu mungkin tidak asing bagi narasumber kita yang pertama, tetapi ada pepatah ya tak kenal juga tak sayang mungkin dari Bapak Ibu semua yang ada di sini dari luar agama Hindu narasumber kita yaitu pada malam ini adalah Basudewa Bhattacharya SAG MHUM. Beliau adalah lahir di Tabanan pada tanggal 6 Mei tahun 1996, sangat muda sekali. Pekerjaan beliau sebagai ASN pada Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Teologi Hindu di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, sedangkan S2-nya ada di S2 Kajian Sastra dan Budaya di Universitas Airlangga Surabaya. Beliau juga banyak berkecimpung di organisasi agama Hindu. Yang pertama adalah sebagai pengurus Lembaga Pengembang Dharma Kita atau LPDG Provinsi Jawa Timur masa bakti 2021 sampai 2025. Juga Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Sosial Budaya Perhimpunan Pemuda Hindu atau yang mungkin kita kenal disingkat dengan Pradah Provinsi Jawa Timur masa bakti 2021 sampai 2024. Dan yang terakhir adalah
Sekretaris 2 Parisade Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Provinsi Jawa Timur masa bakti 2023 sampai 2028. Itu adalah pengalaman organisasi. Pengalaman profesional beliau yaitu sebagai juru bidang agama dan budaya tingkat kabupaten atau kota di Provinsi Bali, dan juga sebagai pemateri atau pelatihan kepemimpinan mahasiswa. Yang ketiga adalah sebagai pembina Usawa Dharma Gita Provinsi Jawa Timur, sedangkan yang terakhir adalah pegiat seni tari dan kerawitan tradisional Bali. Sangat banyak sekali nih pengalaman beliau, juga organisasi yang beliau ikuti di bidang keagamaan ini. Nah, alamat rumahnya yaitu di Kafling Bumi Sedati, Blok A3 nomor 19, Desa Pape, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Mungkin izin juga nomor telepon, yaitu mungkin kalau nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat dibahas atau mungkin ada pertanyaan berikutnya, mungkin bisa menghubungi nomor beliau, yaitu adalah 0856 38 73302. Itu adalah Bapak Ibu, itu adalah kurikulum vitae dari narasumber kita pada malam hari ini di Jagongan Indonesia Merayakan Perbedaan. Nah, mungkin untuk tema kali ini tadi yang sudah saya sampaikan di depan, yaitu adalah Trikaya Parisuda untuk persaudaraan jiwa dan semangat kebangsaan menuju Indonesia Emas di tahun 2045, mungkin akan dibahas secara detail oleh narasumber kita, yaitu Bapak Basudewa Baktia Jaya. Monggo kepada Bapak Basudewa, waktu dan tempat dipersilakan ini. Iya, baik. Terima kasih Mas Eko Bayu. Mohon izin Bapak Ibu, rekan-rekan, Mbak Ulan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Om Namo Buddhaya. Wete Dongtian. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Izinkan saya juga menyapa, mungkin ada dulur-dulur saya yang dari Tengger, Hongulun Basuki Langgeng. Hongulun Basuki Langgeng. Ya. Basuki. Seperti yang disampaikan Mas Eko tadi, hari ini ya saya diberi kesempatan untuk berbagi kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa menginspirasi dan memberikan wawasan baru terkait konsep ajaran agama Hindu yang universal dan bisa kita gunakan kapanpun, dimanapun. Saya izin untuk share screen, Mbak Ulan, Mas Eko. Silakan. Ya. Tadi saat membuka ya Mbak Ulan membilang judulnya panjang gitu ya. Sebenarnya saya buka rahasia. Ini ide dan gagasannya dari Prof. Nyoman Sutandreng, ya. Saya hanya mengelaborasikan ya isinya. Mudah-mudahan nanti isinya sesuai dengan apa yang diinginkan Bapak Ibu. Baik, tentu di kesempatan berbahagia ini saya mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama melalui media online ini, melalui Zoom ya, melalui Dunia Maya. Kita pertama awal saya mengikuti ini dan saya sering Zoom dulu waktu itu masih Pak Oto, Mbak Ulan. Sering Pak Oto dan beberapa kali juga saya sering bertemu dengan Pak Oto. Iya, karena Pak Oto ini sekarang ada jadwal mengajar, Pak. Jadi ya saya sering pernah juga dalam satu acara menjadi rohaniwan agama waktu itu, pelantikan di Kemenkumham waktu itu. Juga berbicara banyak. Akhirnya pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi, ya, sebuah kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Oke, saya lanjutkan. Sesuai yang disampaikan oleh Mas Eko Bayu tadi, bahwa judul yang saya berikan pada materi ini adalah Trikaya Parisuda untuk persaudaraan jiwa dan semangat kebangsaan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Eko Bayu, ya. Sehari-hari saya seperti disampaikan Pak Prof tadi, saya di Kementerian Agama, Mbak Ulan, di Kementerian Agama Jawa Timur. Oke, saya lanjutkan. Sebelum lanjut ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk menonton video. Ya, silakan ditonton videonya. Kemudian
kira-kira apa makna yang bisa diambil dari video ini? Silahkan di komen ya, langsung diketik di kolom komen ya. Apa kira-kira makna video ini, nanti kita bahas juga. Kira-kira apa pelajaran yang bisa dipetik dari video ini? Nih, saya putarkan videonya nih. Oke, video pendek ya, hanya 1 menit ya. Kira-kira menggambarkan apa? Kalau kita bisa melihat video itu, bisa di komen ya. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa video ini gambarannya adalah ada seorang anak yang membeli permen pada sebuah warung atau toko gitu ya. Kemudian ternyata sang penjual kelebihan memberikan kembalian karena eh, uangnya nempel gitu ya. Tapi apa perilaku anak ini? Ya, kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya, mungkin bisa, ya ini kejujuran, Mas Bambang, kejujuran. Oke. Berlatih berbuat jujur ya, Mas Agus. Oke. Video itu menunjukkan bahwa seorang anak memiliki sifat yang jujur, yang mana jujur itu berasal dari mana? Berasal dari sikapnya yang baik dan pikirannya yang baik. Ketika misalnya dalam kondisi seperti itu, pikiran dia buruk, tentu tidak akan dikembalikan uangnya, pasti akan dimasukkan ke kantong, dibawa pulang kelebihan uangnya. Tapi anak ini memiliki pikiran yang baik, perbuatan yang baik, yaitu berperilaku jujur, maka dikembalikan uangnya. Nah, inilah salah satu karakter yang mau kita bentuk melalui Tri Kaya Parisuda yang nanti akan masuk ke berkaitan dengan Indonesia Emas 2045. Oke, ini Bu Ketut Wiryatini juga menyampaikan keberanian untuk jujur. Kemudian dari Bu atau Bapak ini ya, Yosef Dentis, kejujuran menjadi karakter unggul bagi seseorang. Ya, betul. Kita akan berbicara karakter dan adab seorang manusia di sini yang nanti akan didapatkan melalui Tri Kaya Parisuda. Ya, saya lanjutkan ya. Sebelum ke Tri Kaya Parisuda, kita berbicara dulu Indonesia Emas 2045. Jadi Indonesia Emas 2045 ini adalah visi Indonesia ketika berumur 100 tahun nanti untuk berdaulat, maju, adil, dan makmur. Ya, ada 4 pilar di sini ya. Yang pertama, manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai iptek. Yang kedua, ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan inklusif. Yang keempat, negara yang demokratis. Ya. Terus apa? Tahun 2045 ini apa? Sekitar 70% penduduk Indonesia dalam usia produktif ya, rentang tahun 2020 sampai 2045. Kemudian juga Indonesia mengalami bonus demografi. Ya, ditandai dengan apa? Dengan jumlah tanggungan penduduk usia non produktif yang lebih sedikit dan penduduk yang bisa bekerja jumlahnya sangat cukup. Lanjut. Bagaimana generasi emas masa depan?
ada ya, menyehatkan dalam interaksi, memiliki kecerdasan, damai dan interaksi sosialnya, produktif dan inovatif, berkarakter yang unggul, dan berperadaban yang unggul. Terkait dengan materi yang saya sampaikan ini, kita akan fokuskan kepada ini, pilar yang pertama, yaitu manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai iptek, dan juga ke pojok kanan bawah ini. Bagaimana generasi masa depan Indonesia emas ini berkarakter yang kuat dan berperadaban yang unggul. Ya, jadi bagaimana kita menciptakan generasi muda kita ke depannya agar berkarakter yang kuat dan memiliki peradaban yang unggul untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045. Nah, agama Hindu memberikan sebuah konsep ajaran yang kita sebut dengan Trikaya Parisuddha. Ya, untuk teman-teman yang beragama Hindu pasti sudah paham ya bahwa Trikaya Parisuddha ini apa? Dari SD ya sudah kita diajarkan. Bagi teman-teman yang lain bahwa Trikaya Parisuddha ini adalah nilai-nilai luhur kearifan lokal kita Hindu di Nusantara. Tri artinya tiga, kaya artinya tingkah laku, dan parisuddha artinya disucikan. Jadi tiga tingkah laku yang disucikan, yaitu terdiri dari kayika, wacika, dan manacika. Nah, ini adalah nilai luhur di Nusantara yang berlaku universal. Artinya tidak hanya untuk agama Hindu sebenarnya ini, tapi untuk siapapun ya berlaku ini dan kapanpun dan dimanapun, universal dan fleksibel. Apa itu kayika, wacika, dan manacika? Kita akan lanjutkan ya. Kayika. Kayika itu adalah berbuat yang baik. Berasal dari kata kaya yang artinya perbuatan ya dalam bahasa Jawa kuno. Berbuat yang baik dan suci dengan tidak mencuri, membunuh, menyakiti, berzina, dan berbuat curang. Kemudian wacika. Wacika adalah berkata yang baik dan benar dengan tidak berkata kasar dan jahat, tidak memfitnah, tidak berbohong. Ya, di sini maksud juga yang sekarang ngetren ya, tidak menyebarkan hate speech ya, ujaran kebencian atau tidak menyebarkan berita hoax. Nah, itu masuk ke wacika. Dan yang ketiga adalah manacika. Manacika adalah berpikir yang baik dan suci dengan tidak menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, tidak berpikir buruk, dan yakin terhadap hukum karma pala. Nah, dalam agama ini ada hukum karma pala. Jadi, secara singkat bisa saya jelaskan adalah Trikaya Parisuddha terdiri dari tiga ajaran, yaitu kayika berbuat yang baik dan suci, wacika berkata yang baik dan benar, dan manacika adalah berpikir yang baik dan suci. Jadi, harus selaras antara perbuatan, perkataan, dan pikiran. Semuanya ini harus dilandasi dengan kebaikan dan kebenaran. Ya, ketika kita bisa selaras antara perbuatan, perkataan, dan pikiran, maka kita bisa disebut sebagai manusia yang memiliki integritas. Integritas ini adalah modal besar bagi suatu bangsa untuk mencapai kemajuan atau unggul. Nah, oleh karena itu, Presiden Jokowi ya sering memberikan arahan tentang integritas ya agar bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045. Dalam konsep Hindu, integritas ini sudah dijabarkan melalui konsep Trikaya Parisuddha. Berbuat yang baik, berkata yang baik, dan berpikir yang baik. Harus selaras ketiganya ini saling berhubungan, tidak bisa dihilangkan. Kalau kita hanya berbuat saja baik tetapi berkata tidak baik, juga rugi. Kalau kita berbuat baik, berkata baik tapi pikiran kita kotor, juga tidak baik. Ya. Kita membantu orang ya. Ya, secara perbuatan kita membantu orang, misalnya membantu orang yang kesusahan. Tapi di belakang itu kita membicarakan orang itu ke orang yang lain ya. Kita fitnah, kita jelek-jelekkan di depan orang lain kan tidak bagus ya. Dan contoh-contoh lainnya. Intinya, Trikaya Parisuddha mengajarkan kita untuk berbuat, berkata, dan berpikir yang baik. Saya lanjutkan.
Ya, sedikit saya tampilkan juga teks ajaran agama Hindu yang apa namanya mengajarkan Trikaya Parisuddha ya. Ini sedikit saya tambahkan untuk teman-teman yang agama Hindu. Dalam Sarana Samuscaya 83 menyebutkan bahwa Kayena manasa wasa yada bitsnam tadewa para tienam tasmat kalian nama caret. Sebab yang membuat orang dikenal adalah perbuatannya, pikirannya, ucapan-ucapannya. Hal itulah yang sangat menarik perhatian orang untuk mengetahui kepribadian seseorang. Oleh karena itu, hendaklah yang baik itu selalu dibiasakan dalam melaksana perkataan dan pikiran. Jadi, teks kitab suci ini sudah jelas mengajarkan kita untuk senantiasa membiasakan berbuat, berkata, dan berpikir yang baik. Ya, dalam teks yang sama juga menyebutkan bahwa dari ketiga hal itu adalah sebenarnya pikiranlah yang menentukan. Ya, mana cika tadi. Maka kesimpulannya, pikiranlah yang merupakan unsur yang menentukan. Jika penentuan perasaan hati yang telah terjadi, maka mulailah orang berkata atau melakukan perbuatan. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi sumber perbuatan dan perkataan. Nah, kita sebutnya dengan Rajendriya atau Raja Indriya. Raja dari semua panca indera kita ini adalah apa? Adalah pikiran. Karena semua bersumber pada pikiran. Oleh karena itu, yang utama yang perlu kita kendalikan menurut ajaran agama Hindu adalah pikiran kita. Karena dari pikiranlah menentukan perkataan dan perbuatan seseorang. Ya, saya lanjutkan. Apa lawannya Trikaya Parisuddha? Lawannya Trikaya Parisuddha adalah Trimala. Trimala artinya 3 perbuatan yang kotor. Apa saja? Yang pertama namanya kasmala, perbuatan yang buruk atau kotor. Mada, perkataan yang buruk dan dusta. Dan moha, pikiran yang buruk dan angkuh. Nah, jadi ini lawannya Trikaya Parisuddha. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari wajib bisa mengubah Trimala ini kita konversikan supaya menjadi Trikaya Parisuddha. Agar perbuatan yang kotor menjadi perbuatan yang baik. Agar perkataan yang buruk dan dusta menjadi perkataan yang benar. Agar pikiran yang buruk dan angkuh ya menjadi pikiran yang suci. Ya. Ini lawannya ya, yaitu Trimala. Jadi Trimala ini jangan dilakukan ya, tapi Trikaya Parisuddha yang kita lakukan. Nah, bagaimana benang merahnya antara Trikaya Parisuddha dengan visi Indonesia Emas? Saya hanya jelaskan dalam 3 hal pada kesempatan kali ini ya. Yaitu dengan Trikaya Parisuddha, maka kita bisa meningkatkan persaudaraan dan solidaritas untuk kemajuan bangsa. Yang kedua, pembangunan karakter bangsa. Yang ketiga, penguatan nasionalisme dan persatuan. Bagaimana penjabarannya? Persaudaraan dan solidaritas untuk kemajuan bangsa dapat kita lihat pada ajaran Trikaya Parisuddha yang mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan penuh dengan solidaritas. Ini tentu mendukung semangat kebangsaan yang penting untuk mempersatukan Indonesia menuju tujuan besar di tahun 2045. Jadi ketika dalam kehidupan kita bersaudara, ya seperti jargon kita di MP ini, kita semua bersaudara, Trikaya Parisuddha ini menjadi modal penting. Ya, sehingga dalam hubungan sosial kita ini bisa menjadi hidup yang harmonis dan tentunya solid. Ya, nah, karena itu siapapun kita, ya dimanapun harus tetap menjalankan ajaran Trikaya Parisuddha. Yang kedua, ajaran Trikaya Parisuddha juga bisa meningkatkan karakter bangsa. Sudah saya jelaskan juga di awal bahwa seperti video tadi juga, bahwa karakter itu yang penting. Nah, ajaran Trikaya Parisuddha ini sejalan dengan upaya membentuk karakter warga negara yang bermoral, etis, dan bertanggung jawab. Generasi yang memiliki karakter kuat ini akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya, tadi Trikaya Parisuddha mengajarkan kita berpikir yang baik. Ya, kita sebagai generasi muda
modal berpikir yang baik ini akan bagus ke depannya ya. Akan menghilangkan korupsi, ya, gratifikasi, kemudian mengambil yang bukan hak kita dan lain sebagainya. Ya, jadi Trikaya Parsudha ini akan membentuk karakter bangsa dan akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, yang ketiga, penguatan nasionalisme dan persatuan. Melalui nilai-nilai Trikaya Parsudha, semangat kebangsaan dapat diperkokoh, ya, sehingga seluruh elemen bangsa bekerja sama untuk mencapai visi nasional yang lebih besar, yakni menjadi negara yang maju, sejahtera, berdaya saing di kancah global. Ya, tentu dengan kita berpikir yang positif ya tentang Indonesia ini ke depannya, berkata yang baik kepada masyarakat siapapun yang ada di Nusantara ini di Indonesia, berbuat yang baik juga, tentu akan mendukung persatuan kita dan menguatkan rasa nasionalisme kita agar kita bisa mencapai visi nasional menjadi bangsa yang besar, maju, sejahtera, berdaya saing, adil dan makmur. Seperti tujuan visi Indonesia Emas 2045 ini. Ada juga konsep yang ditawarkan oleh Hindu terkait ini ya, yang disebut dengan Panca Satya atau 5 macam kesetiaan. Ya, yang pertama Satya Semaya, setia pada janji. Ya, Trikaya Parsudha tadi kan mengajarkan kita berpikir yang baik, berkata yang baik juga. Jadi kita harus setia pada janji yang telah kita ucapkan. Ya, tidak boleh ingkar janji. Yang kedua Satya Mitra. Satya Mitra berarti setia pada sahabat. Yang ketiga, Satya Wacana, setia pada perkataan. Yang keempat, Satya Hridaya, setia pada kata hati. Nah, kita harus yakin kepada kata hati kita. Yang kelima adalah Satya Laksana, setia pada perbuatan. Nah, ini juga penjabaran lebih lengkap tentang Trikaya Parsudha, bahwa Trikaya Parsudha nanti goalnya kita akan menjadi manusia yang memiliki panca satya. Satya Semaya, setia pada janji. Satya Mitra, setia pada sahabat. Satya Wacana, setia pada perkataan. Satya Hridaya, setia pada kata hati. Satya Laksana, setia pada perbuatan. Ya, ini tambahan ya konsep panca satya. Selanjutnya, oke, sudah disimpulan ya ternyata. Trikaya Parsudha berperan penting dalam membentuk persaudaraan, memperkuat jiwa dan semangat kebangsaan, serta mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045 melalui pembentukan karakter yang berbudi luhur, solid, dan berintegritas. Jadi, penting ya Trikaya Parsudha ini untuk persaudaraan, jiwa, dan semangat kebangsaan kita. Terakhir, renungan dari saya. Renungan dari saya ini saya ambil dari Puja Trisandya atau sembahyang rutin umat Hindu ya. Setiap hari umat Hindu melantunkan ini 3 kali ya, yang menyebutkan bahwa Om Sahyang Widi, ampunilah dosa yang dilakukan oleh badan hamba. Ampunilah dosa yang keluar melalui kata-kata hamba. Ampunilah dosa pikiran hamba. Ampunilah hamba dari kelalaian hamba. Jadi apa yang bisa kita renungkan? Ternyata setiap hari, bahkan setiap jam, setiap menit, ya kita bisa saja melakukan kesalahan. Baik kesalahan yang dilakukan oleh badan ini dalam berbuat, baik kesalahan bibir ini dalam berkata-kata, atau baik kesalahan dalam kepala kita yang berpikir yang dosa. Oleh karena itu, setiap kita bersembahyang, kita melaksanakan puja, wajib untuk memohon ampun kepada Tuhan terkait kelalaian-kelalaian kita tadi. Ya, semoga Tuhan mengampuni ya dan memberikan penuntun pencerahan kepada kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Setelah ini waktu saya kembalikan ke Mas Eko Bayu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah memberikan pemaparan materi
tentang ajaran Trikaya Parisuda yang sangat luar biasa nggih. Nggih, Bapak Ibu semua yang hadir di dalam kegiatan Indonesia Merayakan Perbedaan ini, sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, mungkin kita terlebih dahulu akan mendengarkan tanggapan-tanggapan tentang materi ini dari berbagai agama. Mungkin untuk tanggapan yang pertama akan saya berikan kepada tokoh dari agama Islam, yaitu Bapak Kiai Muhammad Sutaman Irfani. Mohon izin kepada Bapak Kiai Muhammad Sutaman, apakah ada di sini, nggih? Siap. Oh, nggih, monggo Bapak untuk memberikan tanggapan tentang materi Siap. yang disampaikan oleh narasumber. Nggih, monggo Bapak. Oke. Terima kasih Pak Eko, Masya Allah. Saya senang sekali dan terima kasih pada pemateri yang malam hari ini membedah terkait dengan persaudaraan jiwa, semangat kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045 oleh panjenenganipun Bapak Wasudewo Batakasyo SAGM Hum. Ya, namanya sulit. Ya, salam semua saudara. Yang dipaparkan oleh para pemateri sangatlah luar biasa dalam rangka menyongsong Indonesia Emas dalam perspektif agama Hindu. Dan ini saya catat beberapa hal. Yang pertama saya ingin komentar terkait dengan video yang diputar. Sudah banyak komentar, ada 4 komentar yang saya baca, beberapa mengarah kepada sebuah kejujuran dalam penanaman karakter. Saya melihat sisi lain dalam dunia sufi atau dunia tasawuf, bahwa kita semua ini merupakan sebuah pejalan yang jalan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira semua saudara kita ini pejalan-pejalan menuju kebahagiaan yang sejati, entah itu melalui Islam, melalui Hindu, melalui Buddha, melalui Konghucu, melalui kepercayaan, melalui Kristen, Katolik, dan Protestan. Semua kita ini dalam rangka berjalan menuju kebahagiaan sejati. Dalam berjalan menuju kebahagiaan sejati yang kita sebut dalam dunia Islam namanya wusul, itu pasti ada ujian. Yang tadi itu seorang anak masuk ke swalayan, itu saya anggap dia mempertaruhkan dirinya untuk sampai kepada Allah melalui sebuah kejujuran yang dites, sengaja dites, mungkin dilem atau diapain, hingga dia sampai mampu mempertahankan eksistensi kejujuran pada dirinya kembali untuk mengembalikan yang memang bukan haknya. Jadi kita ini semua akan diuji seperti itu. Dalam konteks perspektif yang lain, dalam keilmuan, dalam harta, dalam jabatan, semua ada ujian karena kita adalah pelaku yang sedang jalan menuju kebahagiaan sejati. Itu komen yang terkait dengan video tadi. Selanjutnya, saya tertarik dengan Kayika, Wacika, dan Manacika. Dan ini sebuah konsep yang sangat menarik ketika kita aplikasikan dalam sebuah rancangan menyiapkan generasi muda kita menuju Indonesia Emas. Di dalam Islam itu yang sering kita sebut di pondok kita, yaitu pondok pesantren Ahlus Sofa wal Wafa, yang diasuh langsung oleh panjenenganipun mursyid kita, Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa, yang disebut dengan Gus Nizam, itu mepeloporkan diri kepada murid-muridnya menjadi sebuah trilogi laku Ahli Sofa wal Wafa. Trilogi laku Ahli Sofa wal Wafa. 3 konsep yang saling simultan dalam konteks dalam melaksanakan dan dalam rangka menyiapkan generasi emas. Yang pertama itu kita sebut dengan takholli. Yang kedua kita sebut dengan tahalli. Yang ketiga kita sebut dengan tajalli.
tiga konsep besar yang kita sebut dengan trilogi laku ASW, ahli sofa wal wafa ini harus dipunyai oleh generasi muda kita. Yang pertama adalah takholli. Bagaimana menyiapkan sebuah generasi yang mampu mengosongkan dirinya dari karakter negatif. Jadi karakter yang tidak diinginkan oleh Allah, karakter yang tidak diinginkan oleh Nabi, dan karakter yang tidak diinginkan oleh bangsa dan negara kita ini. Itu harus mampu mengosongkan dulu. Artinya generasi muda itu yang sekarang ada itu berisi macam-macam. Karakternya ada yang karakter baik, ada yang karakter kurang baik, ada yang karakter agak negatif, yang negatif macam-macam. Ini semua harus kita coba kosongkan dirinya itu melalui konsep takholli itu. Mengosongkan dari karakter negatif dulu. Baru setelah kosong dari karakter negatif, masuk kepada tahalli, yaitu menghias diri dengan karakter positif. Yang kita sebut dengan menghias diri melalui akhlak al-karimah. Inilah sebetulnya dalam penyiapan yang kedua. Di dalam Thariqah yang diasuh oleh Buya Asofa, yaitu Gus Nizam, itu adalah bagaimana kita mengosongkan diri kita untuk bisa diisi dengan karakter positif tadi. Karena pada hakikatnya positif dan negatif tidak akan pernah bersama. Jadi karakter positif dan karakter negatif ini tidak akan sejalan. Jika menang karakter positifnya, negatifnya pasti kalah. Jika menang karakter negatifnya, positifnya pasti kalah. Maka harus dikosongkan negatifnya itu. Diisi dengan positif, positif, positif. Positif dalam konteks ilmu, positif dalam konteks harta, positif dalam konteks keimanan, positif dalam konteks kebangsaan dan bernegara. Ini yang disebut dengan tahalli, yaitu menghias diri dengan karakter positif kita. Nah, karakter positif kita ini harus diseimbangkan dengan karakter religius, karakter kebangsaan, karakter sosial yang tidak mengedepankan hanya religius saja. Ini akan terjadi bahaya dan ini bukan tujuan kita. Tujuan kita jagongan membentuk EMP itu dalam rangka bagaimana bersinergi dengan karakter-karakter yang ada di Indonesia yang berbeda-beda ini hingga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menegakkan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia. Apalagi tajuknya menuju Indonesia Emas 2045. Kira-kira Mas Eko itu masih ada nggak? Mudah-mudahan masih nih, Pak. Mudah-mudahan masih ada ya. Mudah-mudahan Oke. masih ada kita ini kita bisa Harus melihat. ada nih. Iya, kita bisa melihat hiruk pikuk yang ada pada 2045 karena kita belum tahu emasnya. Saya kira Nah, Mas itu Eko yang sekarang Mas Eko baru umur 30, Pak. Masih iya toh, itu. Ya, nanti saya kan percaya. 70. Saya Kalau percaya kita baru Mas Eko. saya udah 61 sekarang, nanti tambah 31 tahun lagi. Iya. Aman kalau gitu. Masih Ya, aman. yang ketiga itu adalah konsep tajalli sebenarnya. Yang pertama takholli, yang kedua tahalli, yang ketiga adalah tajalli. Tajalli itu adalah karakter luhur. Karakter luhur yang selalu ada pada dirinya. Kita menyebutnya karakter robbani. Manusia itu kalau sudah mampu takholli, terus tahalli, pasti akan berlaku sesuai dengan sifat robbani, sifat ketuhanan. Ya kalau Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, dia akan menjadi Abdurrahman, hamba Allah yang maha kasih. Kalau Allah mempunyai sifat penyayang, dia akan menjadi hamba Allah yang yang penyayang. Hingga seluruh gerak-geriknya, dimanapun dia berada, kapanpun
saja, saat apa saja, dia selalu saja berselimut dengan sifat-sifat robbani, sifat-sifat ketuhanan yang itu, sifat ketuhanan itu selalu saja mengedepankan kesatuan, mengedepankan kasih sayang, mengedepankan keselarasan dalam kehidupan dunia dan nanti di akhirat. 3 konsep besar inilah kalau kita laksanakan, maka kita akan mampu membentuk generasi yang mampu bersinergi dengan emasnya Indonesia. Jadi emasnya Indonesia, jadi emas 2045. Itulah tanggapan dari saya terkait dengan 3 konsep trilogi laku ASW yang itu bisa juga bersinergi dengan 3 langkah yang disucikan yang disebut oleh narasumber tadi. Matur agungnya sembah panuwun, salam semua saudara. Salam semua saudara. Oke, terima kasih Bapak untuk tanggapannya yang betul luar biasa. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke tanggapan yang lain, monggo Bapak Ibu yang sudah ada suguhannya, minum atau snack mungkin bisa langsung diunjuk. Oke, Seruput. Oke, mungkin kita akan menginjak ke tanggapan selanjutnya yaitu dari agama Buddha kepada Bapak Romo Ketut Susala dari Singaraja yaitu dari Banten. Oke, monggo mungkin apa ada nih Bapak Romo Ketut? Mohon izin. Baik, selamat malam. Oke, terima kasih Bapak. Oke, monggo. Sebelumnya saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Rahayu, Sotihotu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, sebelumnya kami dari komunitas Buddhis dari Singaraja, tadi pagi saya sebenarnya bukan tokoh Bapak. Kebetulan ada yang tadi pagi kebetulan saya sebagai ketua wihara di Singaraja, salah satu wihara, menginformasikan kepada kami bahwa ada acara lewat Zoom, tolong diwakili. Nah, untuk itu saya akan mencoba, mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan dari tanggapan saya bisa diterima dengan baik oleh Bapak-Bapak semua. Nah, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan dipaparkan oleh Bapak Wasudewa tadi, dari yang pertama dari video tadi dulu, itu betul-betul sangat menyentuh hati. Soalnya dari anak kecil bisa berbuat seperti itu dari faktor kejujurannya. Nah, dari mana datanya kejujuran seperti itu? Ya tentu saja peran orang tuanya, terutama. Peran orang tua sangat berperan penting dalam membangun karakter seorang anak. Mungkin ditanamkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Wasudewa, sehingga anak tersebut bisa berperilaku seperti itu. Masih berumur segitu sudah mempunyai jiwa yang sangat mulia. Saya sangat senang dengan melihat video tadi. Terus yang kedua, saya akan mencoba menanggapi juga dari pemaparan tadi dari Bapak Wasudewa terkait dengan Trikaya Parisuta. Nah, di dalam ajaran Buddha, mungkin karena kita satu rumpun lah, Siwa Buddha dari dulu. Ya, circle mungkin. Sangat tidak persis. Cuma kata di belakang saja beda, Pak. Tujuan kita sama. Satu, kalau dalam agama Hindu, Trikaya Parisuta itu Wachiko, Manachiko, Kaiko. Kalau dalam agama Buddha, ada yang disebut dengan Manokama. Kama itu kan perbuatan melalui pikiran. Wachikama, perbuatan itu melalui ucapan. Dan kaya kama itu melalui badan jasmani kita. Nah, di dalam konteks Buddhis, apa yang tadi dijelaskan oleh Bapak Wasudewa tadi itu benar-benar sama. Satu, perbuatan yang kita lakukan yang pertama itu melalui pikiran. Nah, bagaimana kita melakukan perbuatan melalui pikiran? Yang pertama, di dalam Buddhis itu yang mempengaruhi, yang membuat, yang membentuk itu adalah apapun sumber dari kehidupan kita ini, perilaku ini bersumber juga dari pikiran. Makanya di dalam Dhammapada
Saya akan coba membacakan. Dalam Dhammapada ada yang disebut dengan Manu Kuba Gama Dhamma, Manuseta Manumaya, Manasa Cek Padudena. Itu artinya pikiran adalah sumber dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin dari segala sesuatu. Nah, bila mana kita akan melakukan sesuatu melalui pikiran yang jernih, pikiran yang positif, pikiran yang baik, tentunya akan membawa kebahagiaan bagi kita semua. Nah, di dalam konteks pikiran itu, dalam kehidupan kita, bagaimana kita seharusnya sebagai umat yang mempunyai keyakinan melakukan sesuatu dengan pikiran yang jernih, pikiran yang positif, pikiran yang membuat kita berperilaku, berucap mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas kita lakukan, dan mana yang bermanfaat atau tidak bermanfaat yang harus kita lakukan. Itu yang menjadi pedoman bagi kita. Trikaya Parisuddha itu adalah landasan utama dalam menjalani kehidupan. Sama juga dalam di Buddhis, yang disebut dengan perbuatan kusala kama ini, yang 3, wacikama, kayakama, dan manukama ini juga sebagai landasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan kita melaksanakan pikiran yang jernih, pikiran yang positif dalam kita berpikir untuk melakukan sesuatu, kita akan timbul ucapan yang benar. Berucap dengan sesuai dengan apa yang kita laksanakan dengan baik, dengan tidak melanggar norma-norma keagamaan, norma bernegara. Dua, dengan perilaku yang baik juga kita menjauhkan diri dari dengan pikiran dan ucapan juga kita akan timbul untuk tidak melakukan sesuatu yang anarkis sebagai contohnya. Nah, semua hal-hal melalui fisik dan sebagainya itu, sehingga dengan melakukan hal-hal seperti itu kita akan nantinya sesuai dengan apa yang digaungkan, dicanangkan oleh pemerintah kita, yaitu tentang moderasi beragama. Kemungkinan kita akan bisa capai dengan baik. Apa yang kita harapkan dari moderasi beragama itu akan kita dapat kita wujudkan untuk menyongsong daripada tahun Indonesia Emas di 2045 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lagi-lagi untuk kesempatan yang pertama kali ini saya ikut di sini, saya matur suksma banget gitu, atas semua kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa diterima. Dan yang akhiri dengan Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Terima kasih. Sampun ya. Terima kasih Bapak atas tanggapannya yang juga sangat luar biasa. Mungkin antara itu dan Buddha mungkin satu circle Bapak zaman dulunya niki. Pasti. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk kita lanjutkan untuk penanggap yang ketiga, yaitu dari agama Konghucu kepada Bapak Johan Adjuan. Mohon izin kepada Bapak Johan Adjuan, apakah ada niki? Baik, terima kasih Mas Eko. Selamat malam. Selamat malam. Monggo, Pak. Salam kita semua saudara. Salam kebajikan. Kita tungkin. Salam Rahayu. Assalamualaikum. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Luar biasa atas materi yang disampaikan oleh Bapak Sudewo, bahwa kita di tahun 2045 ini akan menuju kepada Indonesia Emas, dan ini yang akan saya garis bawahi pada malam hari ini, di mana kita membayangkan Indonesia Emas di tahun 2045, kira-kira 21 tahun lagi ya ke depan. Kurang lebih 21. Iya. Ini merupakan waktu yang panjang tetapi sesungguhnya sangat singkat untuk membangun apa yang disebut sebagai pondasi menuju sebuah bangsa yang dalam keadaan yang Indonesia Emas, di mana tadi
juga disampaikan adanya 4 pilar, yaitu sebagai bangsa yang berdaulat, kemudian demokrasi, menguasai iptek dan berbudaya, serta memiliki karakter bangsa yang tinggi dan beradab. Dan di dalam agama Konghucu, Nabi Konghucu pada zaman dahulu, 2500 tahun yang lampau, beliau juga sudah mencanangkan sebuah kondisi di mana sebuah dunia di dalam kebersamaan agung, ya, disebut sebagai dunia dalam kebersamaan agung. Di situ Nabi Konghucu menggariskan sebuah gambaran bahwa sebuah dunia yang berada dalam kebersamaan agung itu para orang muda mendapatkan kesempatan untuk bekerja, berkarya sesuai dengan kemampuan dan bakat masing-masing. Kemudian para wanita mendapatkan tempat yang sesuai, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Orang tua mendapatkan perawatan, orang sakit, orang cacat, dan para duda janda juga mendapatkan perawatan yang baik. Kemudian anak-anak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan. Kemudian bahwa bahkan diatur sedemikian rupa sehingga sampai kepada barang-barang yang terjatuh di jalan itu tidak ada yang akan mengambilnya yang bukan haknya. Dan bila ada barang yang tertinggal di jalan, kemudian besoknya kita kembali untuk mencarinya, itu barang tersebut tetap ada. Dan rumah pada malam hari pintunya tidak dikunci pun tidak terjadi kemalingan atau kehilangan apapun. Kemudian juga tidak membiarkan barang-barang yang berguna itu tercampak di lantai ataupun di tanah. Semua barang-barang yang berguna itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat bersama. Kemudian orang yang pandai akan mendapatkan tempat yang layak untuk bekerja dan kedudukannya itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi penempatan jabatan ataupun pekerjaan itu disesuaikan dengan kemampuan setiap orang. Jadi tidak akan terjadi salah penempatan orang yang bakatnya berbeda dengan posisi pekerjaan yang berbeda. Dengan demikian, itulah akan tertata sebuah keadaan di mana semuanya itu berkecukupan dan diperlakukan dengan adil dan penuh cinta kasih oleh pemerintah. Sehingga itulah disebut sebagai dunia dalam kebersamaan agung, ataupun kalau disamakan dengan kondisi Indonesia Emas, mungkin hal-hal demikian itulah yang dapat kita bayangkan bahwa Indonesia pada tahun 2045 nanti akan mencapai sebuah kondisi keadilan dan keadilan sosial yang merata, serta kesejahteraan dan kemakmuran dan berdaulat. Mungkin hal itu
merupakan sebuah tonggak dan tujuan yang harus kita fokuskan mulai saat ini. Dan sebagai generasi muda, kita harus mempersiapkan diri kita itu menyongsong saat-saat yang demikian. Dari hal semua itu, yang paling penting adalah bahwa kita itu memiliki kejujuran yang tinggi. Seperti tadi di awal pemaparan materi telah dipertontonkan sebuah video pendek, yaitu tentang sebuah kejujuran. Kita tidak akan mengambil apa yang bukan hak kita, dan kita akan mengembalikan hak orang lain sebagaimana milik mereka. Hal-hal demikian itu akan membentuk saling dapat dipercaya, dan kemudian itu merupakan tonggak atau fondasi yang mendasar untuk membangun komunitas yang bisa saling bekerja sama, gotong royong, mencapai tujuan bersama. Jadi mungkin kita perlu merenungkan dan mengupayakan hal tersebut. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Sudewo tadi, bahwa perkataan, pemikiran, dan perbuatan itu harus satu, jujur, baik, dan diwujudkan dengan tidak meninggalkan ajaran agama maupun tuntunan kitab-kitab suci. Jadi marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri, apakah kita sudah memulai langkah pertama ataukah kita memang sudah berjalan di jalan alur yang benar tersebut. Bila belum, tentu bayangan untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045 itu bisa saja itu api jauh dari tungku. Jadi masing-masing marilah kita introspeksi apakah kita sudah melakukan persiapan yang demikian. Mungkin demikian Mas Eko, apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam kita semua saudara. Terima kasih Bapak untuk tanggapannya yang luar biasa. Nah, ini mungkin kita lanjut ke penanggapan yang selanjutnya. Mungkin dari saudara kita yang dari Kristen ini berhalangan hadir, mungkin coba yang dari Katolik, ya. Mungkin Pak Budi Santoso ingin memberikan sedikit tanggapan itu. Mohon izin mungkin Pak Budi, apakah ada tanggapan itu? Selamat malam Pak Budi. Nggak ada nih, Gigi. Oh, kayak. Oh, nggak anu, Gigi. Terima kasih kalau sudah tidak ada, mungkin dari semua agama tadi sudah, dari saudara kita dari umat Muslim sudah, dari Buddha sudah, Konghucu sudah, karena kok saudara kita yang Kristen dan Katolik ada yang berhalangan hadir. Mungkin dari Bapak narasumber mungkin ada sedikit tanggapan dari para penanggap dari agama lain. Mungkin mohon izin sebelum ditanggapi kepada Bapak narasumber, untuk peserta yang dalam kegiatan jagongan ini, nanti habis ini ada sesi tanya jawab, jadi harap bersabar dulu. Jadi mungkin kalau mau bertanya nanti ada sesi tanya jawab. Kepada narasumber mungkin Mas Basudewa ada sedikit tanggapan mungkin dari tanggapan dari agama lain. Ya, baik, terima kasih Mas Eko Bayu. Pertama saya sampaikan terima kasih atas tanggapan dan tambahan pengetahuan dari Bapak Yai, Bapak Ketut, dan Bapak Johan. Intinya ternyata dalam semua agama itu kita memang diajarkan untuk selalu menjaga perbuatan, perkataan, dan pikiran. Ya, dan kita semua sepakat ternyata untuk mencapai generasi emas ini butuh usaha yang keras. Bagaimana kita membina karakter kita, terutama generasi muda kita,
agar bisa tercapai visi Indonesia itu. Oke. Eh, Sama banyak konsep yang sama tadi trilogi laku dari Pak Yai, kemudian dari Pak Ketut Tokoh Buddha tadi, termasuk juga Pak Johan yang tadi menekankan pada introspeksi diri. Oke. Luar biasa tambahannya untuk saya. Eh, Silakan lanjut aja Mas Eko Bayu untuk tanya jawab. Oke. Oke. Oke, terima kasih kepada Bapak narasumber. Mungkin mohon izin kepada narasumber kita untuk sesi tanya jawab, sekalian bertanya langsung ditanggapi atau mungkin disimpan sampai 3, bagaimana? Langsung Anu? aja, Mas. Langsung aja, jadi satu Oke. orang bertanya, nanti langsung ditanggapi. Oke, mohon izin kepada Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan jagongan pada malam hari ini. Monggo kalau ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung angkat tangan atau raise hand, atau mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaan, menyebutkan nama, dari mana, mungkin dari agama. Panggil biar kita kenal. Oke, monggo untuk sesi tanya jawab ini. Kami buka untuk sesi 1 nih, King. Nah, mungkin tadi ada yang sudah ngechat tadi, mungkin bisa nggih, kepada Bapak siapa ini, Bapak Alvin nggih. Nah, ini mungkin sudah ada Pak Alvin. Mohon izin Pak Alvin, mungkin bisa disampaikan secara langsung. Selamat malam Bapak Alvin. Mungkin akan saya bantu bacakan aja Pak, mungkin beliaunya menulis Oh karena gitu. tidak bisa menyampaikan secara langsung, bisa jadi seperti itu. Ya, Oke, saya siap. bantu, Mungkin ya saya nggih. bantu Nah, bacakan aja saya ya. kok bisa kok baca ini, Pak. Nah, mungkin dari saya aja Mbak Ulan nggih. Oke, baik Mas Nggih. Eko ya. Oke, mohon izin kepada Bapak narasumber. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Alvin ya. Dia menanyakan bagaimana cara kita menjaga keselarasan antara pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Terutama ketika kita dihadapkan pada situasi yang kompleks atau konflik moral di mana satu aspek pikiran, perkataan, atau perbuatan terasa sulit untuk dilakukan dengan benar. Oke, ini pertanyaan dari Bapak. Monggo, mungkin bisa ditanggapin untuk Bapak narasumber. Ya, terima kasih Mas Eko. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Alfi. Bagaimana cara menyelaraskan antara pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik? Tentu tidak mudah dan tidak instan ya. Bagaimana cara kita agar bisa selaras dan bisa berjalan beriringan? Tentu yang pertama, menurut saya adalah kita harus kenali diri kita sendiri. Ya, kita harus bisa refleksi diri, ya, bisa sadar dengan emosi kita. Ya, ketika sebelum kita merespon sebuah situasi, penting untuk kita refleksi diri. Apakah ada emosi di dalamnya atau niatnya seperti apa? Kemudian apa ada motivasi apa di balik itu? Ya, kita dulu yang refleksi diri. Apakah saya yang salah ya, atau memang eh, saya yang perlu berubah gitu, atau saya yang keliru dalam merespon situasi. Nah, jadi yang pertama menurut saya adalah harus sadar terhadap diri. Kita introspeksi diri, sadar terhadap emosi, kita bisa mengelola emosi itu. Yang kedua, setelah kita refleksi diri, ya, kita penting untuk melatih pengendalian diri. Ya, dalam agama Hindu kita sering diajarkan ajaran susila dan juga yoga. Ya, salah satu untuk melatih agar itu bisa selaras, yang bisa saya tawarkan adalah dengan melaksanakan yoga. Bagaimana kita melatih diri kita ini supaya kita bersikap yang tenang dalam merespons suatu konflik, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, sabar gitu. Nah, itu perlu kita latih ya dengan rutin yoga. Setelah kita introspeksi diri, kemudian kita rajin berlatih dengan mengendalikan diri. Yang ketiga, kita harus konsisten. Nah, konsisten terhadap apa? Konsisten terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, dan apa yang kita pikirkan. Harus selalu sama ya. Kan nanti kita sudah latih, kemudian setelah itu kita harus konsisten. Ya. Tindakan-tindakan kita harus konsisten, ya, integritas dan lain sebagainya itu harus kita laksanakan. Ketika kita sudah introspeksi, sudah melatih diri dan konsisten, maka
ketika kita dihadapi dalam sebuah masalah, kita akan lebih mudah untuk mengatasinya. Jadi memang kita akan bisa mengambil keputusan yang paling wise, yang paling bijaksana, ya, yang paling sedikit. Kan ketika kita mengambil suatu keputusan kan pasti tidak mungkin menyenangkan semua orang gitu ya, atau dalam kita menyelesaikan masalah tidak mungkin masalah itu bisa selesai 100% gitu ya, pasti ada celah-celah kekurangan di sana. Nah, setidaknya kalau kita sudah melakukan itu, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan itu akan selaras, maka konflik yang ada bisa kita selesaikan dengan minim resiko gitu ya, dan minim hal negatif itu pasti minim ya. Menurut saya begitu, Pak Alfi. Mungkin ada tambahan lagi dari apa yang lain, dari teman-teman yang lain, silakan. Nggih. Itu Mas Eko. Oke, nggih. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah memberikan tanggapan tentang penanya dari Bapak Alvin. Mungkin kepada para tokoh yang ada di sini mungkin bisa memberikan tanggapan yang lain dari pertanyaannya Bapak Alvin. Mungkin kami silakan juga di jagongan niki nggih. Karena jagongan mungkin nyantai niki. Nggih, monggo. Mungkin ada dari beberapa tokoh yang ingin memberikan tanggapan. Atau Mas Eko, saya juga tanggapi ini dari Pak Yosep Dentis ya, yang di kolom chat. Oh, ada Oke. Mas. Sebentar. Ya, ada. Menurut beliau menyampaikan di kolom chat bahwa menurut Alkitab umat Kristiani, Ya. kejujuran berarti melakukan sesuatu dengan motivasi yang tulus dan benar, serta melakukan sesuatu yang benar dan harus dilakukan. Dikuatkan dengan Mazmur 64:11 mengatakan, karena kejujuran orang akan bermegah dan bersukacita. Orang yang jujur dan akan bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam Efesus 4:15 mengatakan bahwa berbicara dengan kasih gitu ya. Jadi bagi saya kejujuran menjadi syarat bagi manusia untuk hidup dalam kebenaran dan akan selalu mengalami berkecukupan dalam damai sejahtera. Karena saya sangat setuju dengan Bapak Yosef Dentis ini, Mas Eko. Jadi kita juga dalam agama Hindu juga diajarkan yang namanya Satya Mukyaning Dharma. Kejujuran itu adalah puncaknya Dharma. Ya. Dari segala perbuatan yang baik, yang paling utama itu adalah jujur. Ya. Ada dalam serial Warkop itu ya, ada Kasino ya bilang ya, kita ini tidak kesusahan menjadi orang hebat, tapi kita susah menjadi orang jujur, kan gitu. Jadi memang jujur itu menjadi modal yang penting dalam kita kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, bersama pasangan, ya. Jujur itu yang utama. Ya. Juga ada dalam agama Hindu menyebutkan Satyam Ewa Jayate. Kejujuran pasti akan menang. Ya. Oke, itu mungkin tambahan dari saya, Mas Eko. Ini untuk mungkin dari Pak ya, dari Pak Yosef ini mungkin menanggapi yang video tadi nih, Pak. Iya. Ya, dari video. Jadi ini bukan suatu pertanyaan, cuma dia menanggapi dari video yang telah disampaikan dalam pemaparan. Oke, terima kasih Mbak narasumber. Mungkin ada tanggapan nih dari para sesepuh tentang pertanyaan dari Bapak Alvin tadi. Monggo mungkin. Nih. Kosong nih, nggak ada nih mungkin. Dan mungkin dari Pak Wayan atau Prof. Tantre mungkin yang ada di sini. Nah, mungkin dari Pak Deworake. Pak Dewardian, Pak Deworake. Ngapunten. Oke, mungkin kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon izin kepada semua peserta yang hadir dalam jagongan ini. Jadi pertanyaan ini tidak harus ditujukan kepada narasumber saja, nggih. Mungkin kepada para penanggap dari tokoh-tokoh agama yang lain tadi boleh ditujukan kepada beliau jika beliau masih ada di ruangan ini, karena ada sebagian yang sudah izin. Jadi boleh kita fleksibel aja karena namanya jagongan. Biasanya kalau jagongan ini di warung kopi, nah ini di Zoom ini luar biasa nih. Monggo, mungkin ada pertanyaan lagi nih atau mungkin ada tanggapan lagi. Kami persilakan karena Pak Moderator. Oh, terima kasih. Monggo Bapak. Ini kepada Bapak Syaf. Belum Bapak ini Mas belum. masih Mas ini ya. Muda banget ini.
Mohon Dari maaf ini. jauh ini Mas Eko, dari mana? Dari Pak Bekasi. Wulan ini. Oh, Banten. oke. Ya. Dari Jawa Barat di Banten. Oke, monggo Bapak. Silakan nih, silakan. Oh, maksudnya aku kira Mas Budi. Monggo, sudah bisa Bapak. Ini kan kebetulan Pak Moderator, Mohon, saya kan masih kebingungan dalam judul skripsi ya. Ini menarik juga sih kalau emang dijadiin mohon izin gitu. dulu. Dikenalkan dulu nama nih. Saudaraan gitu. Mohon izin Ini nama dulu, Nggih. Kita belum kenal iya. ya. Nama dulu dari mana? Nama saya Muhammad Mukimudin dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya. UIN Oke, SMK monggo. Banten. Siap, lanjut sekarang. Izin Pak ya. Oke. Ini menarik juga dan bahkan saya juga kurang paham sih daripada konsep trikaya para sudha untuk persaudaraan itu. Dan mungkin saya masih generasi Gen Z ya. Bagaimana sih sebetulnya trikaya ini diperkenalkan kepada anak-anak muda gitu, bahwa kita itu dicanangkan untuk kedepannya itu generasi emas gitu ya, 2045 di sini gitu. Dan kebetulan saya juga kan mau menggarap skripsi ya, tapi ini juga menarik gitu untuk buat judul skripsi gitu, dan saya juga masih bingung konsepnya bagaimana gitu. Mohon arahannya dan penjelasannya. Oke, siap. Terima kasih Mas aja gini karena Mas generasi Gen Z. Oke, monggo kepada Bapak narasumber mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Masnya tadi. Monggo. Ya. Terima kasih Mas Muhammad Mukimudin dari UIN Banten ya. Jurusan apa Mas kalau boleh tahu Mas? Ya, akidah filsafat Islam. Oh, siap. Saya pernah juga menjadi narasumber skripsi ya, mahasiswa UINSA Surabaya. Ya, sama jurusan filsafat juga. Apa tarbiyah ya, apa namanya? Usuluddin ya. Usuluddin ya. Masuknya. Ya, Usuluddin pernah. Juga menanyakan tentang skripsi juga. Kalau terkait Trikaya Parisudha ini, sebenarnya kalau dalam kami ya, ajaran agama Hindu sudah kita kenalkan sejak dini, Mas. Sejak dini melalui pendidikan non formal maupun formal. Ketika sebelum sekolah gitu ya, atau pendidikan non formal atau keluarga gitu ya, pertama kali dikenalkan tuh di keluarga, Mas. Sama kayak konsep kita di Muslim kan, madrasah yang pertama kan di keluarga ya. Sama, kita juga pertama kali dikenalkan ajaran Trikaya Parisudha ini di keluarga. Tapi mungkin tidak dalam apa namanya langsung gamblang namanya ini Trikaya Parisudha, bukan itu. Tapi kita dilatih sedikit demi sedikit untuk berbuat yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik ya dari keluarga. Kemudian setelah masuk ke pendidikan, kita akan dikenalkan agama Hindu dengan kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan acara. Tatwa adalah pengetahuan filsafat atau rohani. Yang kedua, susila adalah cara untuk bertingkah laku. Yang ketiga adalah acara. Acara adalah praktek-praktek keagamaan. Gitu. Nah, ketika berbicara yang kedua, kerangka yang kedua yaitu susila. Di sila kita diajarkan Trikaya Parisudha. Ya, mulai dari SD ya dikenalkan apa itu Trikaya Parisudha, kemudian lanjut ketika yang lebih tinggi untuk prakteknya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi sudah hampir semua ya, bisa dibilang hampir semua umat Hindu pasti tahu apa itu Trikaya Parisudha. Nah, yang susah sebenarnya Mas bukan untuk mengenali Trikaya Parisudha ini, tapi untuk mempraktekkan ajaran Trikaya Parisudha ini, kan gitu. Yang susah itu. Kalau sekedar hafal itu ya, sudah kenal kan gampang. Yang susah itu adalah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kadang malah kita tidak jadi Trikaya Parisudha, malah jadi Trimala gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jadi sudah dikenalkan sejak dini, kemudian terus dilatih untuk mempraktekkan Trikaya Parisudha itu. Nah, terkait kalau secara pendidikan seperti apa, moderator saya yang cocok menjawab ini karena beliau seorang guru ya. Ini sudah bahan ajar sehari-hari ini Trikaya Parisudha ini. Cuman tentu saja dalam ini kita konteksnya adalah untuk menuju Indonesia emas itu. Ya, kita elaborasi menuju ke sana. Oke. Gitu mungkin Mas Muhammad.
Ya, terima kasih. Mungkin ada tanggapan lagi mungkin dari penanya nih. Nji. Mas Eko Bayu. Syukron kasiron. Oh, oke. Sebentar nih Pak Dewa, masih ada lanjutan dari Mas Muhammad. Mungkin ada tanggapan lagi, silakan ini Mas Muhammad. Mungkin dari pemaparan narasumber kita, mungkin akan kurang paham atau apa, mungkin bisa ditanyakan. Atau sudah cukup jelas nih? Itu tadi Pak Eko, Oh, ini mungkin ada Maha tambahan. Guru Pak Mangku Surabo ingin menyampaikan Oh, sesuatu. siap. Yang tadi tak tinggal sebentar, tinggal mandi sebentar tadi habis pulang kantor. Oh, siap. Nah, Jadi mungkin kepada Mangku Surabo panggil itu lah tadi ingin nanggap itu. Oh, siap. Ini kan monggo kepada Bapak Jero Mangku, Pak Wayan Suraba, mungkin menanggapi tentang beberapa pertanyaan dari para peserta yang ada di sini. Swastiastu niki. Salam. Mulai tadi dibuka, Bapak mengikuti secara gamblang sambil tiduran tadi. Makanya rambut ini rodok kumus-kumus sambil ngeleset itu nggak apa-apa. Tapi mendengar semua. Penanggap dari Buddha, dari Konghucu, dari Kiai tadi saya dengar dengan baik, dan juga Mas Bli Wasudewa juga menyampaikan luar biasa kalau menurut Bapak gitu ya. Di awal ini hanya sekedar berpikir sesuai dengan kerangka berpikir kita. Jadi pemerintah ini sudah luar biasa mempublish bahwa Indonesia, mari kita songsong Indonesia emas tahun 2045. Nanti ketika itu kalau Bapak panjang umurnya sudah 83 tahun, 82 tahun itu. Nah, kita bergerak ke depan sekarang ke yang akan datang gitu ya. Sepakat saya tadi ketika diawali dari keluarga, pemapar dari penanggap dari Buddha, ya Pak Ketut tadi ya dari Singaraja, sepakat bahwa hal ini diawali dari keluarga. Mas Bli Wasudewa juga mengatakan begitu. Kalau memang sepakat dari keluarga, mari kita berpikir bahwa pemerintah itu harus mempunyai sebuah regulasi atau aturan yang jelas. Kira-kira langkah apa yang akan dicapai terkait dengan materi tadi, yaitu Trikaya Parisudha untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Bahkan kalau menurut pemikiran Bapak secara panjang jauh ke depan adalah ketika pasangan generasi muda yang menikah sekarang dan hamil begitu ya, menikah terus hamil, 1 bulan mandek, 2 bulan mandek terus hamil, 21 tahun lagi dia itu sudah semester 6, sebagai mahasiswa. Dan itu sudah pembelajaran agamanya sudah lewat. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Jadi Bapak tambahi, untuk menjadi orang yang berpikir baik, berbuat baik, berkata-kata baik itu harus mulai pembelajarannya itu adalah dari bayi dalam kandungan. Untuk diajarkan sebuah kejujuran gitu. Kalau ketika dia itu sudah dewasa diajarkan tentang kejujuran, maka dia melihat keluarga yang korup begitu ya, pasti dicontoh oleh anak cucunya karena dia melihat, oh kakek saya, bapak saya dapat uang dari mana sehingga sekarang ini kayak 10 tahun atau 23 tahun dia akan menjadi seorang hakim, polisi, jaksa. Kita dapat pastikan dia akan menjadi seorang jaksa yang jujur, seorang hakim yang jujur, seorang polisi yang jujur, seorang asisten yang jujur. Nah, sekarang kata terakhir adalah jujur. Nah, jujur yang bagaimana? Ada sebuah anekdot. Seorang pencuri ketika dia jujur, dia tidak akan dapat mencuri. Nah, umpamanya Mas Eko, seorang yang sangat kaya. Pak Eko, nanti malam jam 12, kalau
ada kretek-kretek, jangan bangun ya, karena saya akan mencuri hartanya Mas Eko. Itu kan seorang pencuri yang jujur nggak bakalan pasti berhasil. Nah, jujur yang dimaksud oleh Mas Bli Wasudewa tadi adalah jujur perpaduan antara satya dan rasya. Satya dan rasa. Panca satya itu dan rasa, pengerasa, filosofi rasa. Jadi perpaduan antara satya dan rasa. Jadi satya hardaya, satya mitra, itulah yang dikatakan orang jujur. Tetapi kalau misalnya kita hanya berbicara tentang satya saja tanpa rasa, itu jujur secara integral kita belum bisa temukan. Dan yang kedua yang perlu kita hitung sekarang ini adalah bagaimana upaya pemerintah dan sudahkah pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi untuk menuju Indonesia emas. Tadi pendidikan karakternya itu seperti apa? Di TK, SD, SMP, perguruan tinggi, pendidikan karakternya itu seperti apa? Jadi kalau seandainya kita melihat sebuah slogan yang sangat bagus sekali, yaitu The Excellent with Morality. Nah, jadi orang-orang hebat harus kita terjunkan untuk membopong Indonesia emas. Nah, sekarang apakah para politisi kita, ya, akademisi kita sudah menjadi orang hebat yang dibentuk dengan moralite? Ini perlu pertanyaan. Jadi lihat saja Mahkamah Konstitusi yang dikatakan orang-orang hebat di sana, tetapi produk yang dilahirkan oleh sebuah konstitusi itu seperti apa gitu ya. Ini perlu kita cek poin ya. Kita perlu cek seperti apa. Nah, ada kasus yang notabene seorang oknum yang korup sampai 300 triliun itu, sampai sejauh mana kasusnya sekarang, apa jalan apa mandek ini? Tidak ada check and balancing untuk itu. Jadi sudahkah kita menjadi orang hebat ya yang diajarkan oleh semua agama, saya yakin, yaitu kita tadi sudah dibahas tentang Trikaya Parisuda untuk menyongsong Indonesia emas. Itu sudahkah kita seperti itu? Itu pertanyaan besar. Kita lihat para politisi sekarang, ya ASN dan lain sebagainya. Jadi kita belajar sekarang di Jepang ya, kita belajar dari Jepang ya, kata Profesor Said Agil Sirot ya, seorang kiai ya, guru besar juga. Jadi di sana itu aturannya sangat sederhana, tidak ada yang korupsi. Kenapa tidak ada yang korupsi? Karena takut dicontoh oleh anak cucu begitu ya. Makanya ide daripada saya ingin urun remuk di sini, betapa ketika para generasi muda yang wiwahasam sekarang saat ini, yang kira-kira 2 bulan, 3 bulan akan hamil, itu juga harus diajarkan tentang morality atau Trikaya Parisuda, apalah namanya, yang semua tokoh agama tadi menyampaikan sebuah ajaran yang sangat persis, mirip hakikinya seperti itu. Hanya itu saja jadi yang bisa saya sampaikan. Oh, ada sedikit lagi Mas Eko Bayu, Mas Bli Wasudewa. Jadi kita harus membopong Indonesia emas itu harus kita siapkan orang-orang hebat. Jadi orang-orang hebat ini seperti ini, hebat berpikir yang baik, berbuat yang baik, berkata-kata yang baik. Karena perbuatan dan kata-kata itu adalah produk daripada pikiran itu sendiri. Nah, sudahkah kita memformat bahwa pikiran kita untuk melahirkan, mengajarkan kepada anak cucu kita sebuah kebaikan yang bersifat integratif, yang bersifat konstruktif dan bersifat jauh ke depan ini. Jadi pertanyaannya begini, apakah kita pernahkah seorang pelaut tangguh itu keluar dari pembelajarannya dari ombak yang tenang? Tidak akan pernah. Jadi memang generasi muda kita ini mulai bayi di dalam kandungan harus diceritakan sebuah kejujuran, sebuah kehebatan, cerita-cerita tentang kehebatan, sehingga pelaut-pelaut Bugis yang zaman dulu sangat terkenal itu, dia lahir dari seorang pelaut yang ditempa oleh gelombang yang sangat hebat, yang sangat ganas. Dan begitu juga tentang pengendalian diri tadi yang dibahas oleh Bli Wasudewa yang sangat luar biasa dan juga penanggap dari seluruh agama.
bahwa pengendalian diri itu sangat penting bagi kita semua. Ibarat kenedipun pohon itu kekurangan air dan pohon itu kekurangan air dan daunnya banyak rontok, tetapi dia harus sabar menunggu musim hujan turun sehingga daunnya akan tumbuh hijau lagi. Itulah pohon yang daunnya hijau, itulah Indonesia Emas tahun 2045. Itu aja yang bisa sampaikan, hanya sekedar tambahan saja. Makasih Mas Eko Bayu dan para lainnya. Terima kasih kepada Jero Mangkuai Surabaya yang luar biasa nih tanggapannya nggih. Kalau tadi mendengarkan, kalau saya didoakan semoga menjadi orang yang taat astu nih Pak. Makasih banyak nih nggih. Tapi kalau ingat doanya itu ingat kata-kata orang Jawa Pak. Kalau jujur itu katanya ajur Pak. Kalau malingnya jujur dia pasti ajur. Tetapi kalau di sini kita ada suatu sloka dalam agama itu kan satyam ewam jayate, dengan kejujuran lah kita mencapai suatu kejayaan. Nah, mungkin inilah yang kita terapkan kepada generasi-generasi sekarang. Semoga pada tahun 2045 benar-benar Indonesia mengalami suatu kejayaan atau mungkin itu yang sedikit agak-agak sedikit. Terima kasih Pak Wayan. Mungkin lanjut kepada Mas Basudewa atau pada narasumber. Ini ada pertanyaan dari kolom chat yaitu dari Bapak siapa itu Yosep Dentis yaitu bertanya kepada narasumber. Dia mengatakan imam tanpa perbuatan adalah nol. Artinya menarik juga yang berkaitan dengan karakter kejujuran yang semakin mengalami keterpurukan hidup. Karena ini juga ada berdampak pada pribadi seseorang. Bagaimana untuk membangkitkan kembali keterpurukan karakter anak bangsa yang mengalami keterjatuhan karakter. Artinya semua orang merindukan akan generasi emas yang kuat, iman, harap, dan kasih yang teguh. Ini pertanyaan dari Bapak Yosef Dentis. Monggo kepada Beli Basudewa. Saya ikutan beli aja lah biar agak enak. Terima kasih. Bisa ditanggapi. Ya, terima kasih Mas Eko. Mohon izin Pak Yosef, sebelum saya menanggapi pertanyaan dari Bapak, saya akan tampilkan video lagi, nggih? Boleh nggih? Mohon izin ya Mbak Ulan ya, 2 menit saja Mbak Ulan. Masih ada waktu nggih? 2 menit saja. Ini menurut saya video masih ada waktu Pak, monggo. Iya, ini menurut saya video yang menarik dan menggelitik ya. Oke, coba saya tampilkan nggih. Berhubungan dengan pertanyaan dari Bapak dosen Bapak Yosef tadi. Udah tampil nggih?
Ya, itu videonya. Bisa tadi terlihat nggih? Menyambung pertanyaan dari Pak Yosef tadi. Jika kita lihat video itu tadi, sebuah sosial eksperimen ya, di luar negeri ya, kalau nggak salah itu di Jepang itu. Ya, saya dapatkan videonya dari YouTube itu ya. Anak kecil dihadapkan oleh sebuah situasi di mana ada orang di sebelahnya yang tidak dikenal, yang dompetnya jatuh gitu ya. Kemudian anak kecil itu eh, mengambil dompet itu dan menyerahkan kembali kepada yang punya ya. Hampir semua tadi itu peduli terhadap hal itu ya. Ada yang mengambil, kemudian ada yang menunjuk, ya minimal ada yang menunjuk ya bahwa ada benda yang jatuh, kemudian ada yang mengambilnya, ada bahkan yang dilap-lap dulu ya baru diserahkan. Kemudian ada juga yang gembira ya setelah setelah apa namanya, setelah bisa membantu orang itu merasa gembira ya, dan lain sebagainya. Itu di luar negeri, anak-anak sudah memiliki karakter seperti itu. Ya, bagaimana dengan anak-anak kita di Nusantara, di Indonesia? Ya, kalau disampaikan Pak Yosef tadi mengalami keterpurukan ya. Nah, terus bagaimana agar anak-anak kita tuh bisa minimal seperti di video tadi, gitu ya, membangkitkan kembali karakter yang jati diri bangsa ini. Ya, tentu bukan hal yang mudah, nggih, Pak Yosef, nggih. Ada mungkin menurut pandangan saya ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, tentu harus ada pendidikan karakter dan keimanan. Misalnya dimasukkan ke kurikulum gitu ya. Kemudian kurikulum tidak hanya diajarkan materi seperti ini saja, tapi langsung ke praktek ya. Itu yang pertama. Artinya mengintegrasikan nilai-nilai keimanan ini ke dalam kurikulum. Menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai orang dewasa harus memberikan teladan yang baik. Bagaimana kita ini bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak memberikan contoh, kan tidak mungkin anak-anak kita bisa meniru apa yang seperti kita lakukan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, membuat lingkungan yang mendukung. Dalam hal ini lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan dalam komunitas sosial kita, itu harus memiliki kejujuran dan keimanan yang kuat, memiliki rasa kasih sayang, dan lain sebagainya. Kalau lingkungannya mendukung, maka karakter itu akan pasti bisa berkembang dengan baik. Yang selanjutnya, kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Gitu ya. Banyak kan sekarang konten-konten di media sosial, di Facebook, di Instagram, di Twitter gitu, yang banyak yang menyebarluaskan berita bohong, hoax, kemudian ada hate speech, ujaran kebencian, kemudian ada harassment gitu ya, abuse dan lain sebagainya ya. Ada plagiarisme juga misalnya, ya nggak, sering ya bagi Bapak dosen kan plagiarisme ini hal yang dilarang ya, juga ada. Kemudian gimana kita bisa memanfaatkan teknologi ipteknya dengan bijak. Nah, generasi emas 2045 kan juga gitu, ada pembangunan iptek yang bijak. Bagaimana mendorong generasi muda tuh agar mengkonsumsi dan memproduksi konten-konten yang memuat nilai-nilai kejujuran, keimanan, kasih sayang, ada video motivasi misalnya, ceramah-ceramah yang ringan-ringan, film yang mengandung pesan moral, seperti yang saya tampilkan tadi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir mungkin bagi saya juga adalah bagaimana cara membangkitkan itu lagi adalah kita juga harus memberikan apresiasi atau penghargaan kepada yang sudah memiliki jujur gitu. Kepada anak yang jujur kita harus berikan reward ya, konsep reward dan punishment. Kalau yang sudah jujur kita berikan dia apresiasi, berikan dia reward, maka dia akan termotivasi lagi untuk berbuat seperti itu ya, mengulang-ulang, dan akan menjadi kebiasaan yang berulang-ulang akan menjadi karakter ya. Mungkin itu Pak, kalau secara apa namanya, masih normatif ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi agama Hindu juga menawarkan langkah kecil, yaitu melalui Trikaya Parisuda ini. Tidak usah kita muluk-muluk, tidak usah kita banyak apa namanya konsep-konsep ya yang apa namanya yang beragam gitu ya, yang
yang berat gitu, yang ringan saja yakni Trikaya Parisuda. Ini yang kita lakukan juga pasti akan mampu membangkitkan kembali karakter anak bangsa yang tadi Bapak sampaikan, yang jujur, kuat iman, teguh, ya, dan kasih sayang itu. Oke, mungkin demikian Pak Yosef. Ada mungkin tambahan, silahkan. Oh, nggih. Ada lagi. Nggih, terima kasih kepada Bapak narasumber nggih yang sudah menanggapi pertanyaan dari Bapak Yosef. Mungkin ini sedikit masukan nih Bapak narasumber nggih. Mungkin sekali-kali videonya ini dicarilah orang Indonesia nggak, biar tahulah karakternya orang Indonesia. Kalau orang luar tuh kayaknya kurang greget ini. Kalau orang Indonesia ternyata bisa, tidak di luar saja. Nggih, masukan mungkin bagi kreator muda aja nih. Nah, itu Pak. Ini saya sampaikan tadi kan bagaimana kita mendorong generasi muda itu membuat konten-konten positif seperti ini, ya kan? Akan menjadi contoh bagi anak-anak nanti. Jangan konten di YouTube ya main game, kemudian joget-joget nggak jelas gitu ya. Nah, itu yang saya maksud. Ya. Lanjut ya. Nah, ini Mohon ada. maaf, Mas Eko, ada yang raise hand saya lihat tadi. Oke, siap-siap ada Mbak, sudah tadi. Dari Cak Kus itu. Ya, mungkin saya bacakan sedikit dari Pak Wayan Nasr tadi memberikan masukan. Trikaya Parisuda adalah materi yang sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat pribadi karena sultannya perbaikan dengan cara berpikir, berkata, berbuat, dan santun. Semua hal demi mendukung kehidupan yang harmonis. Oke, ini kita lanjut ke penanya yang berikutnya, yaitu adalah bersama Cak Kois. Nah, monggo kepada Cak Kois ingin untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak narasumber. Oke, monggo kepada Cak Kois. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kusnadi dari Gresik. Saya biasa dipanggil Cak Kus. Salam semua saudara. Mohon maaf, saudara-saudara, mendengar penjelasan dari berbagai narasumber, saya memahaminya itu baru sebatas di ruang kelas atau di atas kertas. Sementara di lapangan, bagaimana kita menuju Indonesia Emas itu, sementara para pengambil kebijakan hanya arif dan bijak di dalam kelas dan di atas kertas. Saya selaku orang yang biasa hidup di jalan, saya melihat, saya bergaul bagaimana anak-anak muda kita teracuni oleh narkoba, bagaimana aparat penegak hukum kita juga teracuni atau apa ya namanya, teracuni dari uang-uang haram misalnya. Nah, sementara target kita adalah Indonesia Emas 2045. Sementara ini adalah sudah 2025. Ya, 2025. 2024. Oh, 2024. Ya, 2024. Ya, mohon maaf, 2024. Untuk mencapai Indonesia Emas dibutuhkan pengambil kebijakan yang keluar dari ruang kelas, yang keluar dari atas kertas selama 21 tahun ke depan, tetap seperti itu. Lah, menurut sejarah yang pernah saya baca, itu hanya bisa dilakukan oleh para nabi yang berani mengambil sebuah sikap, yang sikap tersebut dituntun oleh yang maha sifat. Jadi saya kira karena para nabi sudah tidak ada lagi, maka yang mengambil peran adalah para pewarisnya. Bagaimanakah menurut panjenengan semua pewaris
para nabi ini berani mengambil sikap untuk menjadi pemimpin dan keluar dari zona nyaman mereka. Karena menurut yang pernah saya dengar, keburukan suatu kaum itu mencerminkan keburukan pemimpinnya. Dan keburukan keburukan seorang pemimpin itu adalah cerminan daripada keburukan suatu kaum. Keburukan suatu kaum adalah cerminan dari ulamanya. Lah bagaimana menurut panjenengan semua para pewaris Nabi ini bisa mengambil peran dalam 21 tahun ke depan tetap tidak tergoda oleh keadaan yang sudah sedemikian parah menurut saya, sehingga target Indonesia Emas di tahun 2045 bisa tercapai. Mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya. Salam semua saudara. Terima kasih. Mohon maaf ini tak pikir Cak Kois, ternyata Cak Kus nih bacanya. Wah, saya orang Jawa yang datang. Monggo kepada Bapak narasumber, Pak Sudewa mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari Cak Kus tadi. Monggo. Ya, terima kasih Cak Kus ya. Cak Kus. Betul yang disampaikan Bapak tadi, pemimpin ini menjadi peran penting ya pada masa ini ya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ini. Salah satu pilar pentingnya adalah kepemimpinan yang baik. Bagaimana kita membangun kepemimpinan yang berkarakter? Kalau kebijakan-kebijakan dari pemimpin ya, kalau kita baca itu ya buku yang diterbitkan oleh Bappenas, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional terkait Indonesia Emas, kebijakannya luar biasa sekali, kebijakan pemerintah terkait itu. Tetapi apakah pemimpin kita sudah bisa menerapkan hal itu gitu ya? Anggaran-anggaran yang besar sudah disiapkan untuk itu, tetapi apakah sudah menyentuh semua lapisan masyarakat gitu ya? Atau apakah pemimpin kita sudah bisa melaksanakan hal itu juga? Gitu. Jadi sesuai dengan konteks materi hari ini, maka pemimpin yang berkarakter atau pemimpin yang baik itu harus mampu menghayati dan mempraktekkan trikaya parisuda tadi, sehingga akan mampu mengarahkan bangsa ini dengan prinsip moral yang tinggi, membawa perubahan yang nyata dan menjaga keharmonisan. Ya, kan ketika trikaya parisuda tadi yang saya sampaikan, misalnya manacika gitu ya, manacika bagaimana pemimpin itu agar berpikir yang strategis ke depannya untuk kemajuan bangsa, mengutamakan kesejahteraan rakyat, menghindari korupsi, ya. Kemudian misalnya kalau yang wacika tadi kan berbicara yang baik ya, bagaimana bisa berbicara jujur ke depan masyarakat. Hayika juga begitu, tidak hanya berkata-kata tapi bisa juga ada aksi nyata untuk kemajuan bangsa. Nah, pemimpin harus memiliki itu. Ya. Jadi kalau hanya kebijakan-kebijakan saja seperti yang disampaikan Bapak tadi, hanya di ruang kelas ya, hanya kata-kata saja, sudah sangat bagus pemimpin kita ini, tapi apakah pemimpin kita itu sudah bisa mempraktekannya? Ya, sudah memiliki sifat kepemimpinan yang berkarakter atau kepemimpinan yang baik. Nah, makanya kami tawarkan salah satu ajaran yaitu Trikaya Parisuda ini. Nah, niscaya kalau mulai dari pemimpin kita memberikan teladan yang baik menjalankan Trikaya Parisuda, pasti ke depannya akan bisa mencapai Indonesia Emas 2045 ini. Nah, kita yang susah itu kita mencari pemimpin yang gitu ya. Nah, apalagi ini sudah mendekati pemilu kada ya. Susah kita mencari yang itu yang berorientasi jangka panjang, anti korupsi gitu ya, berwawasan global gitu, berinovasi dan lain sebagainya. Ya, contohlah misalnya pemimpin kita dulu almarhum Gus Dur ya. Bagaimana beliau ini menjadi pemimpin yang peduli terhadap keadilan sosial, pluralisme, gitu ya. Kebijakan-kebijakan beliau itu inklusif ya, memberikan ruang bagi semua golongan, termasuk minoritas, berhidupan dengan hidup berdampingan ya. Tentunya kita rindu pemimpin seperti itu ya. Nah,
PR kita ke depannya adalah kita menyiapkan generasi-generasi muda kita agar bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang seperti kita sampaikan tadi. Itu. Ya, mungkin itu tanggapan dari saya, Mas Eko. Oke, terima kasih mungkin dari narasumber. Mungkin ya sedikit mungkin yang tadi juga bagus ini dari wawasan dari Cak Gus tadi bagaimana kita menunjukkan pemimpin generasi emas di tahun 2045, sehingga kalau dipikir yang sudah dibilang oleh tadi Pak Wayan Surabe, jadi pada tahun inilah para generasi-generasi itu kita bina dengan suatu kejujuran, dengan ajaran-ajaran Trikaya Parisuda. Kelak setelah mereka masuk ke berapa tahun, 21 tahun lagi, sehingga mereka-mereka yang sampai sekarang ini sudah menjadi orang-orang dewasa yang akan memegang hak kendali atau hak aturan atau pemangku kekuasaan di tahun itu, sehingga tidak seperti sekarang ini mungkin ya yang kita lihat selama ini. Inilah tujuannya supaya Indonesia mungkin mencapai generasi emas di tahun 2040. Mungkin seperti itu mungkin dari apa itu kalau kita simak dari tujuan dari generasi emas di tahun 2040. Mungkin ada tanggapan lagi dari Cak Agus Diki? Karena mohon izin, karena rencana jadwal yang sudah harusnya ditutup jam 21.15, kita sudah lebih dari 21.25 nih. Sudah hampir setengah 10. Mungkin apakah cukup Niki dari Cak Agus Niki? Cukup, terima kasih atas penjelasannya. Ya, walaupun mungkin bagi saya masih butuh penjelasan yang lebih panjang lagi, karena beberapa teman saya di anggota dewan yang dilahirkan dari organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mengatakan kepada saya begini. 2 dari anggota dewan adalah dua dari 3 anggota dewan adalah bajingan, dan itu termasuk saya. Terima kasih. Mohon maaf. Salam semua saudara. Salam saudara. Terima kasih. Izin saya mungkin setengah menit menyampaikan. Ya saya tambahin Pak, 1 menit kalau setengah menit tanggung. 1 menit, pas jam setengah 10 nanti. Ya, suhu ini Pak Eko kasih Pak Eko. Perlu dengarnya banyak ini. 1 menit, jangan setengah menit, 1 menit. Monggo. Cak Agus luar biasa itu. Memang saya juga tadi di depan juga mengatakan begitu. Apakah politisi sekarang ini benar apa enggak gitu ya. Kembali lagi ke niat kita semua itu adalah baik. Ya, Trikaya Parisuda kan semestinya pengejawantahan daripada niat, pikiran, kata-kata, perbuatan. Kalau niat kita baik, tapi harus diikuti dengan cara-cara yang baik. Itu hakikinya seperti itu. Nah, dikaitkan dengan pemimpin sekarang kan banyak pemimpin yang golek balen. Pemimpin setelah jadi pemimpin golek balen. Wis biyen iku entek piro? 4 miliar. Wis saiki golek balen. Kan saiki begitu, karakternya itu jauh sekali dari ranah agama gitu ya. Yang kedua, agamawan itu sebagai pendamping pemimpin yang disebut dengan purohito juga banyak yang dipertanyakan gitu ya. Banyak yang dipertanyakan. Nah begini, konsep umum daripada Hinduisme itu mengatakan bahwa selama siapapun juga yang merasa bahwa Tuhan itu hanya ada di luar dirinya, kejahatan itu pasti akan terjadi. Pembelokan itu pasti akan terjadi. Tetapi yang paling komplit adalah dia akan jujur manakala dia sadar bahwa di dalam dirinya ada hakiki Tuhan dan di luar dirinya ada Tuhan. Ini pasti ada disebut dengan nilai kesadaran ruh itu sendiri dan nilai kesadaran Tuhan. Nah, bagaimana caranya membuktikan bahwa pada hakikatnya di dalam diri itu ada Tuhan, di dalam diri kita semua itu ada Tuhan, dan di luar diri kita juga ada Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana. Wiyapi, wiyapaka, nirwikara. Kita ambil kapas. Kapas ditaruh di dalam gelas, setelah itu pertanyaannya,
kapas itu akan menyatu dengan air di dalam air atau air di dalam kapas. Nah ini, jadi itu saja yang bisa mungkin sekedar tambahan untuk kita berbicara tentang hakikat siapa semestinya diri kita semuanya tanpa memandang agama dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Eko, Cakus, terima kasih. Terima kasih wawancara begini. Mungkin cukup Bapak Ibu yang hadir di sini, atau masih ada penambahan? Karena sudah lebih dari jadwal nih. Kalau Mbak Wola udah muncul berarti cukup gitu loh. Oh, Itu kan budaya IMP, Pak Ini Eko. Pak Ardiano ini paham Mohon maaf. betul ini seperti. Cukup mungkin Iya, ini saking gayengnya jagongan kita pada malam hari ini sampai Iya. melewati ya jadwal sudah. ini selesainya jagoan kita. Baik, gimana dari Mas Cukup Eko? Pak Ul. Sudah ada? Ya. Cukup kita mungkin closing Pak Ulan Oke, baik. Mungkin itu saja. Mungkin ada closing dari narasumber, mungkin ada statement closing dari narasumber. Mungkin kepada narasumber, monggo kalau ada closing dari silakan kepada Mas Basudewa. Baik, mungkin sedikit terakhir dari saya bahwa Trikaya Parisuda yang telah kita sama-sama bahas tadi berperan penting dalam membentuk persaudaraan, memperkuat jiwa dan semangat kebangsaan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tahun 2045 nanti hanya ada 2 pernyataan, Mas Eko. Inikah generasi emas Indonesia atau inilah generasi emas Indonesia? Inikah atau inilah, gitu ya. Jadi pertanyaankah atau inilah kebanggaan kita jadi generasi emas tahun 2045 nanti? Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di tangan kita bersama. Mari sama-sama kita implementasikan ajaran Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu semua, para penanggap, para penanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari saya. Tentu tidak ada manusia sempurna. Mohon masukan dan saran Bapak Ibu yang membangun untuk kebaikan kita bersama ke depannya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang luar biasa pemaparannya. Jadi mungkin dengan ajaran Trikaya Parisuda ini kita bisa menumbuhkan pendidikan karakter sejak kecil yang akan meningkatkan rasa persaudaraan, solidaritas, dan perbedaan untuk memperkuat persatuan bangsa dalam menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Sangat luar biasa pada malam hari ini. Mungkin cukup saya menemani Bapak Ibu yang hadir di dalam acara ini yang sudah lumayan melebihi waktu. Nah, bila ada tutur kata, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada host, kepada Mbak Ulan. Dari saya mungkin cukup sekian, saya akhiri. Salam semua saudara. Salam terima kasih semua saudara. Terima kasih Mbak Ulan. Ya, disampaikan terima kasih kepada Mas Eko Bayu yang sudah memandu jalannya diskusi kita dan jagongan kita pada malam hari ini. Sangat luar biasa, menarik sekali tema pada malam hari ini sampai saking gayengnya ya kita melebihi schedule. Ya, tapi itu sangat bermanfaat sekali buat kita semua, kita yang bukan umat Hindu, jadi mengerti, jadi paham apa itu Trikaya Parisuda dan juga bagaimana ajaran morality dari agama Hindu tentang Trikaya Parisuda. Sangat bermanfaat, Pak. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada narasumber atau pemateri Bli Wasudewa yang sudah menyempatkan waktunya dari kesibukannya, pasti punya kegiatan banyak, tapi masih bisa bergabung bersama kita semua hampir mau 2 jam ini ya. Terima kasih Pak Wasudewa atas pencerahannya dan juga kepada Mas Eko ini guru agama kita ini ya. Semoga terus bergabung setiap Senin ini saya harapkan seperti itu ya Mas Eko Bayu. Ya itu digeret itu Mbak ya. Ulan. Digeret itu Mbak Juga Ulan.
Iya, Pak Ardiana ini yang memperkenalkan kami nih ya. Terima kasih Pak Ardiana ya. Dan juga kepada seluruh tokoh rohaniawan IMP yang telah memberikan tanggapannya yang sangat bermanfaat juga kepada kami semua. Terima kasih Pak. Ada Pak Sense Johan Ajuan, ada Kiai Muhammad Irfani, dan juga tadi dengan Pak Ketut Susala ya kalau nggak salah. Ya, terima kasih ya. Mengucapkan terima kasih. Semoga tokoh-tokoh rohaniawan yang lain di Senin depan bisa bergabung kembali. Baik, Bapak Ibu, kepada seluruh peserta juga saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi link absensi dan kuesioner untuk penerbitan e-sertifikat, free e-sertifikatnya ya. Dan kita akhiri sampai di sini. Semoga kita bisa menjadi insan yang bersifat atau berkarakter mulia, yang dari ke hari semakin baik dan lebih baik lagi. Dan semoga kita bisa mengimplementasikan Trikaya Parisuda, yaitu pikiran, perkataan, perbuatan yang baik dan jujur seperti dijelaskan oleh pemateri, demi untuk mempererat persaudaraan kita, persaudaraan lintas iman ini, dan mendorong semangat kebangsaan demi kemajuan bangsa tercinta kita menuju tujuan besar di Indonesia Emas 2045. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam Sampai jumpa saudara. Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ula.